Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Khadratun Najah sebagai atau selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman kelas D1 MBR. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul, dapat belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bentuk substansial karya ilmiah. Namun sebelum masuk dalam pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Haris Nasiuddin, NIM 202 031 0137. Adapun yang kedua, Masuratus Sa'adah dengan NIM 202 031 0110. Yang ketiga, Aliza Ismi Novita Sari 202 031 0126. Ya, ketiga tadi adalah dari kelompok 7. Sekarang kita akan masuk pada materi pada siang hari ini, yaitu bentuk substansial karya ilmiah. Sebelum kita berbicara banyak tentang karya ilmiah, kita harus mengetahui apa itu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta dan bukti-bukti. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah yaitu 1. Untuk menyampaikan gagasan, 2. Untuk memenuhi tugas dalam studi, 3. Untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, 4. Untuk mengikuti suatu perlombaan, 5. Untuk memperluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. B. Ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, ada struktur kajian. Struktur kajian terdiri dari bagian awal yaitu pendahuluan, bagian inti pembahasan, dan terakhir bagian penutup. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya masing-masing. Namun, semua karya ilmiah berisi pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga, ada sikap penulis. Sikap penulis adalah objektif. Dalam penulisan karya ilmiah disampaikan dengan gaya bahasa yang impersonal. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yaitu bahasa baku.
menggunakan kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. 5. Ditulis secara sistematis. Antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu kepada topik utama. 6. Ditulis berdasarkan penalaran yang logis. Penalaran yang logis menjadikan karya ilmiah ditulis berdasarkan akal yang sehat. Yang ketujuh, tulisan didukung oleh data yang objektif. 8. Karya ilmiah ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. 9. Argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Yang terakhir, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritis. C. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah yaitu karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Selanjutnya ada artikel. Artikel adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai suatu masalah. Lalu ada skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja sama dengan makalah, tetapi kertas kerja lebih mendalam serta tajam. Biasanya digunakan pada waktu seminar atau lokal karya. Paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa, kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Selanjutnya ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa S3 untuk meraih gelar doktor. D. Kriteria pokok jenis ilmiah. Kriteria pokok jenis ilmiah ada 7. Yang pertama, ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan. Yang kedua, ada strategi yang dilakukan secara runtut untuk upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah. Yang keempat, ada data atau fakta yang mendukung pembahasan masalah. Yang kelima, ada alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada kesimpulan dan rekomendasi yang dikemukakan berdasarkan analisis data. Yang ketujuh, ada referensi atau sumber pustaka pendukung. Langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, dari topik yang terpilih, susunlah judul karya ilmiah. Yang kedua, inventarislah gagasan-gagasan yang merupakan bagian-bagian dari topik terpilih. Yang ketiga, susunlah kembali bagian dan sub-bagiannya dengan urutan yang logis. Yang keempat, buatlah kodifikasi berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya. Yang kelima, tentukan prinsip kerangka karya ilmiahnya. Yang keenam, menggunakan prinsip persamaan nilai atau prinsip paralel. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini mengenai bentuk substansial karya ilmiah. Semoga materi pada siang hari ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami dari kelompok 7 mengucapkan beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin.